adalah ruang yang hanya dapat diakses secara terbatas, seperti diakses oleh seorang individu, seperti contohnya di rumah atau juga di kos-kosan. Nah, ruang publik adalah ruang yang bisa diakses secara luas oleh banyak individu. Contohnya saja seperti kafe atau tempat yang bisa dijadikan tempat kumpul lainnya. Nah, kedua ruang ini memiliki peran penting dalam yang namanya ruang sosial, di mana Rainbow pada tahun 1994 mengatakan bahwa ruang sosial pada kedepannya akan digantikan yang kita ketahui namanya sekarang sebagai ruang digital. Surveillance adalah pengawasan atau pengamatan terhadap suatu kegiatan atau perilaku yang dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan juga mendata. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini, fungsi pengawasan itu juga sudah berkembang secara pesat karena dengan perkembangan teknologi yang pesat juga saat ini, di mana semua orang yang ada di era saat ini tidak bisa lepas dengan yang namanya jejak digital yang mengakibatkan cyberspace atau dunia maya sekarang ini mungkin juga sudah berubah menjadi tempat fungsi pengawasan massal terhadap semua informasi yang ada di seluruh dunia yang berada di jagat maya ini. Yang selanjutnya adalah yang namanya algoritma. Algoritma merupakan contoh hal yang sudah dijelaskan karena banyak perspektif yang menjelaskan dan mendefinisikan bagaimana sebenarnya algoritma tersebut. Algoritma adalah suatu hal yang bergantung pada data untuk berjalan. Tanpa adanya data, algoritma tidak akan bisa berjalan. Dan algoritma mendapatkan data dari suatu survei tertentu. Dan dari data tersebut, algoritma akan bisa menganalisis dan membuat suatu pilihan sesuai dengan tanggapan yang diterima. Peran algoritma dalam dunia digital tidak lain adalah mengumpulkan informasi melalui interaksi dan juga perilaku. Dan dari data tersebut akan dianalisis dan menjadi patokan bagi algoritma untuk membuat suatu pilihan. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu adalah masalah yang biasa terjadi pada algoritma. Dengan algoritma tersebut, maka perusahaan seperti perusahaan media sosial dapat saja mengembangkan model bisnis mereka dengan mengambil informasi yang mereka kelola. Nah, dari informasi yang dikumpulkan tersebut, mereka dapat saja menjual hal tersebut pada pihak ketiga maupun mereka gunakan langsung untuk menyediakan iklan bertarget. Masalah utamanya dari algoritma tersebut adalah kita itu nggak bisa mencari pertanggungjawaban atau mengajukan pertanyaan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk memelihara sistem. Sebagai contoh nih, kayak kita mengakses sebuah akun, mengakses YouTube dan kita tuh memasukkan keyword, contohnya itu kayak misalkan boyband BTS. Nah, dari keyword yang kita masukkan tersebut secara berkelanjutan, maka algoritma dari YouTube akan menangkap atau merekam informasi tersebut dan menampilkan hasil-hasil dari boyband BTS tersebut secara berlebihan kepada kita, di mana hal itu bisa saja mengganggu kita karena kita tidak sepenuhnya memerlukan informasi tersebut secara berlebihan, dan kita nggak bisa memprotes atau mengajukan klaim kenapa informasi tersebut di-share kepada kita secara berlebihan karena memang hal tersebut tuh diproses melalui by system. Untuk poin selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai privasi isu. Untuk privasi isu ini tidak adanya jaminan data pribadi akan aman dari tiap privasi dan adanya kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran seperti kasus yang timbul dari privasi. Sebagai contoh itu seperti saat kita menginstal aplikasi dan melakukan registrasi. Biasanya di situ kita diminta untuk memasukkan data pribadi seperti nomor handphone atau hal yang lainnya. Dan dari data yang kita masukkan tersebut belum tentu aman karena masih bisa di-hack oleh orang lain. Dan data pribadi kita bisa tersebar sehingga kita bisa saja menjadi korban penipuan. Dalam hal ini tuh tidak ada aturan khusus dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, sehingga pada beberapa peraturan perundang-undangan yang pengaturnya tidak secara komprehensif menekankan pada prinsip-prinsip dari perlindungan data, sehingga perlindungan terhadap data pribadi kita tuh belum optimal dan efektif. Pada poin ini kita akan membahas mengenai apa itu haki. Haki atau bisa disebutnya dengan hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia
dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Jadi contohnya tuh jika kita mempunyai sebuah karya seperti entah itu lagu atau hal lainnya, kita bisa saja mengklaim hak tersebut jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan karya kita tersebut. Kita harus mengetahui ada dua hak cipta yang harus kita tahu, yaitu yang pertama itu hak cipta eksklusif, yaitu hak cipta yang suatu karya, jadi kita tidak boleh melanggar karya tersebut gitu loh. Jadi kayak waktu misalnya kita cari di YouTube, itu kan kalau kita bikin konten nih, kita tuh nggak boleh melanggar musik ataupun video kontennya tersebut orang tersebut. Nah yang kedua itu hak cipta industri, jadi kita tuh tidak boleh mengcopy paste suatu desain atau suatu merek dagangan tanpa izin perusahaan tersebut. Itu nah, jadi di sini kita akan mempelajari 4 prinsip kayak intelektual, yaitu yang pertama itu prinsip ekonomi, yang kedua itu prinsip budaya, yang ketiga itu prinsip keadilan, dan yang terakhir adalah prinsip sosial. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi adalah suatu konten yang dapat diuangkan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, yang kedua itu prinsip budaya, yaitu suatu konten yang menyinggung ras budaya atau mengaku budaya yang bukan haknya. Nah, yang ketiga itu keadilan. Jadi, suatu konten yang tidak boleh dilanggar oleh hak cipta seseorang yang berdasarkan undang-undang hak cipta tersebut yang telah ditetapkan juga. Nah, yang terakhir itu prinsip sosial, yaitu suatu konten yang dibatasi oleh umur dan di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu adalah etik. Etik itu apa sih? Etik itu adalah tata cara kita dalam penggunaan atau berkomunikasi untuk mendapatkan suatu informasi yang kita dapatkan di device. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip TIK, yaitu ada 3. Yang pertama itu teknologi itu bisa membantu kita untuk mendapatkan kreativitas dan mendapatkan informasi yang perlu kita dapatkan. Nah, yang kedua itu adalah high touch and high touch, yaitu adalah jadi kita itu tidak membutuhkan teknologi dimanapun dan kapanpun itu. Jadi kalau misalnya nih kita lagi di pedalaman atau kita lagi di suatu kota yang pelosok, itu kan tidak mungkin ada suatu jaringan ataupun internet itu kan. Jadi kita tuh tidak selalu mengutamakan teknologi canggih itu untuk menjadi acuan kita untuk hidup. Nah yang ketiga itu adalah teknologi ini bisa membantu kita dalam beraktivitas. Contohnya kita kalau kita lagi ngerjain tugas nih kan, kita mesti butuh kayak internet untuk kayak kita cari jurnal ataupun sebagainya. Jadi itu teman-teman.